bersatulah kita, maju dalam cahaya, maju bersama satu. Haleluya, haleluya, hidup Kristus nan jaya. Pada perayaan Ekaristi malam hari ini kita juga menyampaikan doa wujud dan intensi kita. Kita bersyukur atas hari ulang tahun yang kelima bagi anak Yonatan Davin Bere. Kita juga mohon kesembuhan Bapak Robertus Ati. Kita juga mohon istirahat kekal bagi keluarga, sanak saudara, serta orang-orang yang kita kasihi yang telah berpulang. Mohon istirahat kekal bagi arwah Bapak Leonardus Bere, Kakek Alfonsus Laku, Nenek Yolenta Habu. Istirahat kekal bagi Bapak Edmundus Siri, Kakak Yohanes Asa Uju, Kakak Francisca Irik, Bapak Dion Kristoforus, Mama Maria Ermina Bui, Bapak Dion Kristoforus, Bapak Yosef Belemanek, Bapak Ludovicus Laku, Bapak Markus Loe, Kakak Yeni Sicilia Loe, Kakek Alfonsius Karobere, Nenek Clara Boe, Kakak Maria Fatima Liumau, Mama Yasinta Motu, Adik Amos Junior Bele. Bagi arwah suku yang telah berpulang, suku Lamarato dan Barut Por, serta suku Lakulo dan Helea Mali. Kami istirahat kekal bagi anak Novita Ostilika, Bapak Tito Carvalho da Cruz. Kita juga mohon keselamatan bagi arwah Bapak Yohanis Asa, adik Silvina Lika, anak Maria Asa. Istirahat kekal bagi Nenek Anderas Lesu, Yakobus Bau, Munera Sose, Yohana Boy, Yohana Bere, Bapak Andreas Mali, Mama Juliana Biak, Bedelina Paru, Gidel Titus Ronatula, adik Amos dan Julita yang sudah berpulang. Istirahat kekal bagi Bapak Andreas Mau, Mama Anavia Sowi, Ibu Ermina Bui, adik Demetrius Hengkilai, Bapak Vincentius Talo, Kakek Daniel Talo, Nenek Marta Sose, Kakek Alfonsius Karo, Nenek Clara Boe, Kakak Maria Fatima Liuk, Bapak Markus Loe, Saudari Yeni Sicilia Loe. Dan kita juga bersyukur atas hari ulang tahun anak Melisa Almamau yang merayakan hari ulang tahun ke-9, serta syukur atas hari ulang tahun bagi anak Krisantus Kemal Dasi yang berulang tahun ke-4. Kita satukan segala doa intensi dan wujud-wujud kita dalam Ekaristi Kudus pada malam hari ini. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Rahmat dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari Tuhan kita Yesus Kristus bersamamu. Bapak, Ibu, saudara-saudari, adik-adik yang dikasihi oleh Tuhan, selamat malam. Apa kabar? Baik. Sehat semua? Puji Tuhan, hari ini sungguh luar biasa, bergembira kita bisa bersama-sama merayakan Ekaristi di MS2, betul ya? Umatnya banyak rupanya. Nah, Santo apa pelindungnya? Santo Emmanuel, MS2. Dan kita bersyukur bersama dengan umat yang hadir, kita merayakan Ekaristi. Hari ini kita memperingati juga peringatan wajib Santo Filipus Neri, Imam. Hari ini bersama-sama kita akan merenungkan kasih Allah yang begitu besar bagi kita, yang selalu bertanya, apa sebenarnya
tujuan kita ada di dunia ini. Apa sebenarnya tujuan kita bekerja? Seperti yang Yesus sampaikan kepada Petrus yang bertanya, Tuhan, kami sudah meninggalkan segala-galanya dan mengikuti Engkau, apakah upah kami? Hari ini kita akan mendengar dari surat pertama Rasul Petrus, bagaimana Allah yang begitu mengasihi kita senantiasa hadir di tengah-tengah kita yang selalu mendekatkan diri padanya. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari, marilah di awal perayaan Ekaristi Kudus ini kita hening sejenak. Kita menyesali segala dosa, kelemahan, kerapuhan manusiawi kita yang telah kita perbuat, yang menyakiti hati Tuhan dan hati sesama. Kita mohon ampun agar kita layak merayakan misteri kudus ini. Kepada Allah yang Maha Kuasa dan kepada saudara sekalian, bahwa saya telah berdosa dengan pikiran dan perkataan, dengan perbuatan dan kelalaian. Saya berdosa, saya sungguh berdosa. Oleh sebab itu saya mohon kepada Santa Maria, kepada para malaikat dan Roh Kudus, dan kepada saudara sekalian, supaya mendorong saya pada Allah Tuhan kita. Allah yang Maha Kuasa mengasihani kita, mengampuni dosa kita, dan menghantar kita ke hidup yang kekal. Tuhan, sayangilah kami, ya Kristus, sayangi kami. Ya Tuhan, sayangilah kami, ya Kristus, sayangi kami. Kini kami mohon padamu, sucikanlah kami dari noda dosa, agar kami layak bagimu, ya Tuhan penebus, sayangilah kami. Ya Tuhan, sayangilah kami, ya Kristus, sayangi kami. Ya Tuhan, sayangilah kami, ya Kristus, sayangi kami. Yesus Kristus Putera Allah, sucikanlah kami dari noda dosa. Engkaulah yang Maha Penyayang, ya Tuhan penebus, sayangilah kami. Ya Tuhan, sayangilah kami, ya Kristus, sayangi kami. Ya Tuhan, sayangilah kami, ya Kristus, sayangi kami. Ya Allah Bapa yang Maha Baik, Engkau menganugerahi hamba-hamba yang setia dengan mahkota kekudusan. Kami mohon sudilah menyalakan hati kami dengan api Roh Kudus, yang secara mengagumkan telah mengobarkan hati Santo Filipus Neri untuk memberikan perhatian kepada anak-anak dan kaum muda. Dengan pengantaran Tuhan kami Yesus Kristus Putramu, yang hidup dan berkuasa bersama Dikau dalam persatuan Roh Kudus, Allah kini dan sepanjang segala masa. Amin. Kita dengarkan sabda Tuhan.
Bacaan dari surat pertama Rasul Petrus. Saudara-saudara terkasih, para nabi telah menyelidiki dan meneliti keselamatan kalian. Mereka telah bernubuat tentang kasih karunia yang diperuntukkan bagimu. Mereka telah meneliti pula saat yang bagaimana yang dimaksudkan oleh Roh Kristus yang ada dalam diri mereka. Roh itu sebelumnya memberi kesaksian tentang segala penderitaan yang akan menimpa Kristus dan tentang segala kemuliaan yang menyusul sesudahnya. Kepada para nabi itu telah dinyatakan bahwa mereka bukan melayani diri mereka sendiri, melainkan melayani kalian dengan segala sesuatu yang sekarang diberitakan kepada kalian. Ialah apa yang bahkan para malaikat pun ingin mengetahuinya. Sebab itu, siapkanlah akal budimu, waspadalah dan taruhlah harapanmu sepenuhnya pada kasih karunia yang dianugerahkan kepadamu pada waktu penyataan Yesus Kristus. Hiduplah sebagai anak-anak yang taat, dan jangan turuti hawa nafsu yang menguasai kalian pada waktu kalian belum beriman. Hendaklah kalian menjadi kudus di dalam seluruh hidupmu, sama seperti Dia yang telah memanggil kalian itu kudus. Sebab ada tertulis, hendaklah kalian kudus seperti Aku kudus adanya. Demikianlah sabda Tuhan. Mazmur tanggapan refrein. Tuhan telah memperkenalkan keselamatan yang daripadanya. Tuhan telah memperkenalkan keselamatan yang daripadanya. Nyanyikanlah lagu baru bagi Tuhan, sebab Ia telah melakukan karya-karya yang ajaib. Keselamatan telah dikerjakan oleh tangan kanannya, oleh lengannya yang kudus. Tuhan telah memperkenalkan keselamatan yang daripadanya. Tuhan telah memperkenalkan keselamatan yang datang daripadanya, telah menyatakan keadilannya di hadapan para bangsa. Ia ingat akan kasih dan kesetiaannya terhadap kaum Israel. Tuhan telah memperkenalkan keselamatan yang daripadanya. Segala ujung bumi telah melihat keselamatan yang datang dari Allah kita. Bersorak-sorailah bagi Tuhan, hai seluruh bumi, bergembiralah dan bermasmurlah. Tuhan telah memperkenalkan keselamatan yang daripadanya. Kita bangkit berdiri. Haleluya, haleluya. Terpujilah Engkau Bapa Tuhan langit dan bumi, sebab misteri kerajaan Kau nyatakan kepada kaum sederhana. Haleluya, haleluya, haleluya. Tuhan bersamamu. Inilah Injil. Injil suci menurut Markus.
Yesus bersabda betapa sukarnya orang kaya masuk kerajaan Allah, berkatalah Petrus kepada Yesus, "Kami ini telah meninggalkan segala sesuatu dan mengikuti Engkau." Maka Yesus menjawab, "Sesungguhnya aku berkata kepadamu, barang siapa meninggalkan rumah, saudara-saudari, ibu atau bapak, anak-anak atau ladangnya, pada masa ini juga ia akan menerima kembali 100 kali lipat rumah, saudara laki-laki, saudara perempuan, ibu, anak-anak, dan ladang, sekalipun disertai berbagai penganiayaan. Dan di masa datang ia akan menerima hidup yang kekal. Tetapi banyak orang yang terdahulu akan menjadi yang terakhir, dan yang terakhir akan menjadi yang terdahulu." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Silakan saudara-saudari, adik-adik yang dikasihi oleh Tuhan, selamat malam. Orang mengatakan bahwa kalau mau menjadi kudus itu harus serius, bukannya harus ditekuk sedikit, harus berdoa dan disiplin setiap hari, tidak ada boleh berbuat dosa dan seterusnya dan lain sebagainya. Hari ini kita merayakan seorang Santo Filipus Neri, yang mana Santo Filipus Neri terkenal sebagai santo yang suka membuat jokes. Tahu jokes kan? Anak-anak muda. Membuat lawak, membuat lelucon, membuat orang lain gembira, tertawa. Dan dia jadi santo dan dikanonisasi. Dia mendirikan sebuah tarekat yang tidak ada di Indonesia, saya lupa namanya, dia berkembang di Eropa. Ada satu kisah kecil dalam suatu narasi kisah hidup Santo Filipus Neri ini, bahwa dulu ketika ada seorang novis yang mengaku dosa kepada dia. Novis itu adalah seorang calon pastor yang mana jenjangnya itu masih awal, masih dari postulat, novis, pranovis, lalu masuk novisiat. Novisiat itu adalah jenjang pertama ketika seorang biarawan atau biarawati disebut seorang biarawan. Nah, ketika itu seorang novisnya mengaku dosa, lalu penitensinya adalah membawa kucingnya Santo Filipus Neri ini jalan-jalan keliling kota. Ya, kucing itu dibawa jalan-jalan, itu penitensinya. Mungkin bagi kita, mana ada santo yang seperti itu? Tetapi kenyataannya ada. Di tengah dunia yang penuh dengan ketegangan, di tengah agama yang penuh dengan keseriusan, di tengah-tengah itu semua Bapak Ibu dan Saudara-saudari, ada santo yang kita kenal hari ini, yang tanpa disengaja kita rayakan pada misa Ekaristi bersama seluruh umat di stasi Mustika, khususnya di MS2 ini. Saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan, hari ini kita mendengar Injil yang sangat sesuai dengan apa yang kita kerjakan saat ini. Seluruh gereja Katolik yang ada di Eropa, di Asia, di Indonesia, di Palangkaraya, Injilnya sama. Ketika itu Yesus membahas tentang susah sekali orang kaya itu masuk kerajaan surga. Dalam perumpamaan yang lain, Yesus memberikan suatu ibarat seekor unta yang masuk lubang jarum. Itu pun masih lebih mudah. Orang kaya susah sekali. Lalu Petrus mengatakan apa? Petrus mengatakan, "Kami ini telah meninggalkan segala sesuatu dan mengikuti Engkau." Selesai. Lalu Yesus menjawab, "Sesungguhnya aku berkata kepadamu, barang siapa meninggalkan rumah, saudara-saudari, ibu atau bapak, dan seterusnya, dia akan menerima 100 kali lipat." Secara rohani, Injil ini bisa dipakai juga
untuk kaum biarawan-biarawanku, mereka yang mengikuti panggilan khusus yang meninggalkan segala sesuatu. Tetapi ketika saya merefleksikan, bukannya Anda juga meninggalkan segala sesuatu di kampung sana? Betul tidak? Apa yang Anda tinggalkan? Ada orang tua, ada apa lagi? Ada ladang mungkin, ya. Mencari sesuatu yang lebih baik di sini. Kali ini Yesus mengingatkan kepada kita, ya, bahwa banyak sekali orang yang punya duit, ya, tidak merasakan duitnya. Datang masuk kantor, hanya tinggal semalam lalu pergi entah kemana. Yang tahu sebenarnya baru main ini. Slot, ada yang pinjol, rasanya uang itu mengalir begitu saja, tidak pernah singgah. Lalu kita berkata, mana Tuhan, saya belum mendapatkan 100 kali lipat. Yang punya relasi, tetapi relasi hanya untuk sekedar bisnis, tidak sampai dekat. Ketika bisnis selesai. Banyak orang-orang kaya yang ditipu. 100 kali lipat, patokannya 1000 kali lipat. Sebanyak apa? Apakah kita bekerja di sini siang dan malam, banting tulang sampai lupa Tuhan? Apa yang kita dapatkan? Hari ini Yesus mengingatkan kepada kita untuk kembali ke kedalaman hati yang dibuat oleh Tuhan. Hati yang diciptakan oleh Tuhan bukan sekedar untuk bekerja dan lupa bahwa ada Sang Pencipta, tetapi untuk semakin dekat dengan Dia. Kita bekerja siang malam, selesai tidur foya-foya, tua, kaya raya, mati masuk surga. Ada istilah itu, ya, muda kaya, ya. Di detik ini, dan Roh Kudus itulah yang berkarya dalam diri Anda, sehingga Anda merasa rindu sekali ketika tidak dekat dengan Tuhan. Nah, pertanyaannya, ketika orang jauh dari Tuhan lalu dekat dengan Tuhan hanya karena ketika dia mencari Tuhan, nah itu adalah anak-anak, bukan anak-anak Roh Kudus, ya, tetapi anak-anak roh siapa? Roh kuda, ya. Jadi dia merengek terus, lari ke sana kemari, merasa tidak puas, ya. Seperti kuda itu loncat sana loncat sini, sampai akhirnya dia lelah sendiri dan mati. Hari ini kita diingatkan oleh Tuhan, pun juga oleh Rasul Paulus dalam bacaan pertama dari surat pertama Rasul Petrus. Kita diingatkan untuk kembali kepada Sang Pencipta itu sendiri. Bukan berarti kita mati, tetapi kita ingat tujuan kita di dunia ini. Anda jauh-jauh dari kampung, kita semua meninggalkan apa yang kita sebut dengan kenyamanan untuk bekerja di luar, tetapi jangan sampai ini semua membuat kita jauh dari Tuhan. Amin. Itulah yang menjadi cita-cita Tuhan Yesus yang disampaikan dalam Injil hari ini. Dan hari ini kita imani bersama di stasi di tempat ini. Kita juga dikuatkan untuk bisa mendekatkan diri pada Yesus Putranya, dan jadikanlah Roh Kudus sebagai penuntun hidup kita. Semoga Tuhan memberkati kita semua. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari, setelah kita mendengarkan dan merenungkan sabda Tuhan, marilah kita bangkit berdiri. Kita menyampaikan doa permohonan kita. Allah Bapa yang Maha Murah, kami bersyukur kepadamu atas rahmat Roh Kudus yang Kau curahkan ke atas hati kami. Sudilah Kau memberkati kami senantiasa dengan berkat-Mu, dan sudilah Kau mendengarkan doa-doa permohonan kami. Ya Bapa yang Maha Murah, kami berdoa bagi saudara-saudari kami, anak-anak yang berulang tahun, Melisa Almamau, Krisantus Kemal Dasi, Yonatan Davin Bere, serta kami juga mohon kesembuhan bagi Bapak Robertus Ati. Sudilah Engkau Allah yang Maha Murah memberkati saudara-saudari kami yang berulang tahun dengan pertumbuhan yang baik. Tanamkanlah di dalam hati mereka iman, harapan, dan kasih akan Engkau sendiri, sehingga mereka Engkau karunia umur yang panjang, kesehatan, sukacita, dan kegembiraan dalam hidup dan pertumbuhan mereka. Berkatilah pula Bapak Robertus Ati dalam kesembuhannya,
Kiranya Engkau memberkatinya sehingga dapat sembuh seperti sedia kala. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Marilah kita berdoa pula untuk saudara-saudari kita, sanak keluarga yang telah berpulang, yang namanya kita sebutkan dalam Ekaristi Kudus pada malam hari ini. Ya Bapa yang Maha Murah, sudilah Engkau memberkati saudara-saudari kami, sanak keluarga kami, yang kami kenangkan, yang telah berpulang ke hadirat-Mu. Sudilah Engkau mengampuni dosa dan kelemahan mereka, antarlah mereka masuk ke dalam surga abadi, sehingga bersama para malaikat dan orang kudus, mereka mampu memuji dan memuliakan Engkau di surga. Layakkanlah pula mereka menjadi pendoa bagi keluarga yang masih berziarah di dunia ini. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bukanlah segalanya bagi Tuhan yang Maha Pengasih, sumber hidup kita. Terimalah Bapa persembahan ini, suka duka hidup kami. Kesanggupan dan niat hati kami mengikuti Dikau selalu. Bawa persembahan ke depan mesbah Tuhan. Serahkanlah segalanya bagi Tuhan yang Maha Pengasih, sumber hidup kita. Demi amanat cinta-Mu yang termurni, ku pasrahkan segalanya bagi Dikau sumber hidupku. Dan kurban Yesus Kristus Putra-Mu, kami satukan diri dalam cinta persaudaraan. Kami tunduk pasrah pada-Mu. Bawalah persembahan ke depan mesbah Tuhan. Serahkanlah segalanya bagi Tuhan yang Maha Pengasih, sumber hidup kita. Tuhan, dan keselamatan kita serta seluruh umat Allah yang kudus. Allah Bapa yang Maha Kudus, kami menunjukkan kurban roti dan anggur, serta pujian kepada-Mu. Semoga seturut teladan Santo Filipus Neri, kami selalu ringan gembira, memuliakan nama-Mu dan melayani sesama, dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Tuhan bersama-Mu. Dan bersama rohmu. Marilah mengarahkan hati kepada Tuhan. Marilah bersyukur kepada Tuhan Allah kita. Sungguh pantas dan benar, layak dan menyelamatkan, bahwa kami selalu dan dimanapun bersyukur kepadamu Tuhan Bapa yang kudus, Allah yang Maha Kuasa dan kekal, dengan pengantaran Kristus Tuhan kami.
Dia yang naik melampaui segala langit dan duduk di sisi kanan-Mu, mencurahkan Roh Kudus yang telah dijanjikannya ke atas anak-anak angkat-Mu. Dari sebab itu, kini dan selamanya bersama seluruh bala malaikat, kami dengan penuh bakti bernyanyi bagi-Mu sambil bernyanyi. Kudus, kudus, kuduslah Tuhan Allah segala kuasa. Terberkatilah yang datang atas nama Tuhan. Bala malaikat bersorak memuji nama Tuhan. Terpujilah yang mulia hingga selamanya. Kudus, kudus, kuduslah Tuhan Allah segala kuasa. Terberkatilah yang datang atas nama Tuhan. Seluruh alam pun tunduk memuji nama Tuhan. Agunglah Raja perkasa hingga selamanya. Dia diserahkan untuk menanggung sengsara dengan rela. Dia mengambil roti dan sambil mengucap syukur dia memecah-mecahkan, lalu memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan makanlah kamu semua. Inilah tubuhku yang diserahkan bagimu." Demikian pula sesudah perjamuan dia mengambil piala, sekali lagi dia mengucap syukur kepadamu, memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan minumlah kamu semua, inilah piala darahku, darah perjanjian baru dan kekal yang ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang demi pengampunan dosa. Lakukanlah ini sebagai kenangan akan daku." Agunglah misteri iman kita. Penyelamat dunia, selamatkanlah kami, karena melalui salib dan kebangkitanmu, Engkau telah membebaskan kami. Sambil mengenangkan wafat dan kebangkitan Kristus, kami mempersembahkan kepadamu Bapa roti kehidupan dan piala keselamatan. Kami bersyukur sebab kami Engkau anggap layak menghadap Engkau dan berbakti kepadamu. Dan kami mohon, semoga kami yang menerima tubuh dan darah Kristus dihimpun menjadi satu umat oleh Roh Kudus.
Ingatlah Tuhan akan gerejamu yang tersebar di seluruh bumi, agar Engkau menyempurnakannya dalam cinta kasih, dalam persatuan dengan Paus kami Leo ke-14 dan Uskup kami Aloysius serta semua rohaniwan. Ingatlah juga akan saudara-saudari kami yang telah meninggal dengan harapan akan bangkit, teristimewa mereka yang namanya kami sebutkan dan kami kenangkan dalam Ekaristi Kudus malam hari ini, dan akan semua orang yang telah berpulang dalam kerahiman-Mu, dan terimalah mereka dalam cahaya wajah-Mu. Kami mohon kasihanilah kami semua, agar kami Engkau terima dalam kebahagiaan abadi, bersama Santa Perawan Maria Bunda Allah, Santo Yosef mempelainya, para rasul, dan semua orang kudus sepanjang masa yang hidupnya berkenan kepadamu. Semoga kami pun Engkau perkenankan turut serta memuji dan memuliakan Engkau dengan pengantaraan Yesus Kristus Putra-Mu. Dengan pengantaran Dia, bersama Dia dan dalam Dia, bagi-Mu Allah Bapa yang Maha Kuasa, dalam persekutuan dengan Roh Kudus, segala hormat dan kemuliaan sepanjang segala masa. Tuhan kami Yesus Kristus, Engkau telah bersabda kepada para rasul-Mu, damai-Ku tinggalkan bagimu, damai-Ku kuberikan kepadamu. Janganlah memperhitungkan dosa kami, tetapi perhatikanlah iman gereja-Mu, dan berilah kami damai dan kesatuan sesuai dengan kehendak-Mu. Engkau yang hidup dan meraja sepanjang segala masa. Amin. Semoga damai Tuhan selalu bersamamu. Dan bersama rohmu. Damai Kristus, damai Kristus, damai tubuh Kristus menyegarkan jiwa kita dalam darah Kristus. Tuhan bersamamu dan bersama
Semoga saudara-saudari sekalian, orang-orang yang kita doakan, keluarga kita masing-masing, studi anak-anak, pekerjaan, tanggung jawab dan niat-niat baik kita senantiasa dibimbing, dilindungi, dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Saudara-saudari, pergilah, misa sudah selesai. Syukur kepada Allah. Aku memilih kamu supaya kamu pergi mewartakan pesan Injilku ke seluruh dunia. Mari bersama bergembira, puji Tuhan hingga selamanya.